Grab adalah perusahaan startup transportasi yang cukup populer di Asia Tenggara. Bahkan di Indonesia saja sudah sangat familiar. Lalu dari mana nama besar Grab? Apakah kita semua tahu siapa sosok di balik kesuksesan ini? Berikut kita akan mengenal profil dari biografi singkat serta membahas cerita inspiratif dan perjalanan hidup pendiri Grab yang mungkin memberi kita pelajaran yang sangat berharga. Anthony Tan lahir di Malaysia. Ia merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara. Kedua orang tuanya adalah salah satu orang terkaya di Malaysia pada tahun 2015. Dan kakek Anthony adalah orang yang sukses mendirikan bisnis perakitan mobil dan jaringan distribusi mobil Jepang di Malaysia. Sebelumnya, Anthony bersama kedua kakaknya bekerja di perusahaan kakeknya, yaitu Tan Chong Motor. Namun Anthony berpikir ia ingin mandiri, merintis dan membangun usaha sendiri mulai dari awal. Ia tak mau terus berada dalam bayang-bayang keluarganya. Ia ingin seperti kakeknya yang merintis usaha dan berjuang hingga sukses. Dan ia ingin mengetahui sampai sejauh mana jiwa bisnisnya. Inilah salah satu alasan utama lahirnya Grab. Awalnya ide untuk membuat aplikasi Grab terjadi ketika dia masih kuliah. Pada waktu itu salah satu teman Anthony Tan berkunjung ke Malaysia dan sempat kesulitan mencari dan memesan sebuah taksi Malaysia, dan keluhan ini disampaikan kepada Anthony Tan. "Mengapa sistem taksi di Malaysia buruk sekali, Bung? Kakek buyutmu adalah sopir taksi dan kakekmu berhasil menjadi pengusaha transportasi sukses. Kawanku, kamu sebagai generasi penerus kakek buyut dan kakekmu seharusnya dapat melakukan sesuatu, Bung." Mendengar keluhan dari temannya itu, Anthony Tan sangat termotivasi, dan kemudian hal itu menjadi pencetus ide Anthony Tan untuk membuat layanan pemesanan taksi yang mudah dan cepat. Kemudian Anthony memutuskan untuk membuat perusahaan baru di mana akan memiliki sistem pemesanan taksi. Perusahaan itu diberi nama MyTaxi. Pada tahun 2012, Anthony Tan mengubah nama MyTaxi menjadi Grab Taxi. Kemudian diubah lagi menjadi Grab dengan alasan mudah untuk diingat. Untuk membuat Grab sukses bukanlah hanya waktu 1 bulan atau 1 tahun, namun memerlukan proses yang panjang dan sulit. Begitupun yang dirasakan Anthony Tan yang terjun sendiri untuk membesarkan Grab dari nol. Kerja keras, jerih payah, dan melewati banyak rintangan. Akhirnya usaha Anthony Tan terbayarkan. Hari demi hari nama Grab kian dikenal oleh banyak orang. Tidak hanya di Malaysia, Grab juga menuai keberhasilan di kawasan Asia Tenggara. Pada tahun 2014, Grab beroperasi di Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Indonesia, dan Filipina. Anthony Tan percaya bahwa Grab akan jadi raja transportasi di kawasan Asia Tenggara. Pada tahun yang sama, Anthony Tan ingin mengembangkan bisnisnya. Tak lagi bekerja sama dengan perusahaan taksi, ia juga ingin merekrut perusahaan rental mobil dan orang pribadi yang ingin menjadikan mobilnya sebagai kendaraan bisnis untuk bergabung di GrabCar. Akhirnya GrabCar resmi beroperasi pada Juli 2014. 4 bulan kemudian, tepatnya pada November 2014, Grab mulai membuka layanan GrabRide, yaitu merupakan layanan transportasi online yang menggunakan jasa ojek motor. Memasuki tahun 2015, Grab tak lagi hanya jadi jasa transportasi. Perusahaan ini juga mulai menyediakan layanan pengantar barang dengan nama Grab Express. Pada tahun ini pula muncul layanan Grab Hitch. Januari 2016, Grab mulai memasuki dunia fintech dengan layanan GrabPay. GrabPay menjadi satu-satunya pembayaran digital di Asia Tenggara yang memiliki akses terhadap lisensi e-money di 6 negara ekonomi raksasa ASEAN. Masih pada 2016, pengguna mulai bisa menikmati layanan GrabFood, dan masih banyak lagi pencapaian dan pengembangan perusahaan ini seperti GrabCoke, Grab Shuttle, Just Grab, Grab Rewards, Grab Venture, Grab Platform, Grab Fresh, dan Grab Wheels. Dan kini Grab telah mencapai level Decacorn. Artinya valuasi Grab sudah mencapai lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat.
Sekarang valuasi Grab sebesar 11 miliar dolar Amerika Serikat atau 155 triliun rupiah. Bagi kita yang ingin belajar dari kesuksesan seorang Anthony Tan, berikut ini adalah pelajaran yang dapat kita contoh dari perjalanan bisnisnya, yaitu berani menantang diri sendiri. Meski terlahir dari keluarga pembisnis yang sukses, Anthony tak serta-merta duduk dan memegang jabatan di salah satu perusahaan keluarganya, melainkan ia memilih mandiri dan membangun bisnis sendiri dari nol. Gigih dan pantang menyerah. Pada awal Grab didirikan, Anthony Tan tak hanya duduk menanti kesuksesan, bahkan pria ini justru terjun langsung untuk menemui para sopir yang diharapkan bisa membantu perkembangan bisnisnya. Ia terjun langsung di tempat umum seperti pom bensin, bandara, terminal, mal, dan yang lainnya. Berani mengambil resiko. Keluar dari bisnis keluarga merupakan salah satu bukti dari meninggalkan zona nyaman dan berani mengambil resiko untuk keluar dari kesuksesannya sendiri. Padahal ia tahu membangun usaha seperti ini tidak mudah, apalagi harus meyakinkan para sopir dalam mengenal dan menggunakan aplikasi yang dimilikinya. Nyali yang dimilikinya patut diacungi jempol. Oke sobat, itulah tadi kisah sukses Anthony Tan, pendiri Grab. Semoga dapat menginspirasi kita semua. Ikuti terus video-video dari Celah Terang, inspirasi dahsyat rahasia pola pikirmu.